Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berkumpul lagi di tempat ini untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Kita mau memulai ibadah kita pada pagi yang indah ini. Kita mau menyembah Allah yang ajaib dan luar biasa. Kita mau memuji Tuhan yang sudah mati dan yang sudah bangkit bagi hidup kita. Terima kasih Yesus. Be glorified. Glory to God in the highest, for your great and matchless name. I worship you and honor you. You're lifted up in this place, Jesus the Son. There's no other. Heavenly King, Lamb of God. For you alone, the Holy One, you're lifted up in this place. Oh, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified, oh God, I worship you. Saya undang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat lagi penyembahan ini dari awal. Glory to God in the highest. Glory to God in the highest, for your great and matchless name. I worship you. I worship you and honor you. You're lifted up in this place, Jesus the Son.
mati Tuhan buat kami. Dan Kau hidup Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan kami yang layak kami sembah dan kami tinggikan. Segala kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Sama-sama kita angkat pujian ini dari refren. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kau Allah kami yang layak kami puji dan kami sembah. Hanya Kau Tuhan yang layak kami tinggikan sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Untuk setiap darah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan kami berkemenangan karena kami memiliki Allah yang ajaib seperti Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Pada Paskah hari ini Tuhan, kami berkumpul di tempat ini untuk memuji dan meninggikan nama-Mu. Kiranya Tuhan memberkati setiap jemaat yang datang Tuhan, yang memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Kiranya kami Tuhan boleh datang dengan tidak sia-sia. Kami boleh menyenangkan-Mu Bapa, kami boleh meninggikan-Mu Tuhan. Dan kami boleh merasakan berkat dan sukacita dari-Mu yang boleh kami rasakan melalui ibadah kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami mau memulai ibadah kami pada pagi yang indah ini Tuhan. Kiranya Kau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Agar ibadah kami boleh berjalan dengan baik dan lancar. Dan kami boleh menyenangkan hati-Mu saja Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Bersama Tuhan dengan doa ini kami ingin memulai ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Jemaat tetap tinggal bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Saya mewakili seluruh pelayan mengucapkan selamat Paskah, selamat hari Minggu, dan selamat memuji Tuhan. Haleluya. Yesus bangkit, Yesus hidup. Haleluya. Surga duduk di tata Allah Bapa. Yesus bangkit, Yesus bangkit, Yesus hidup, nyatakan kuasa
Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Haleluya. Sama-sama. Bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit serukan. Bangkit serukan nama Yesus, Maju. maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Kita akan pujani dari awal. Bangkit serukan nama Yesus. Haleluya. Bangkit serukan nama Yesus, Maju. maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Haleluya. Bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya. Buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus. Nama Yesus, kalahkan semua
Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat-Nya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat-Nya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Haleluya. Haleluya Yesus. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Benar Tuhan Yesus. Engkau Yesus Kristus Tuhan. Satu-satunya Allah di dalam kehidupan kami. Kau yang ingin kami tinggikan dan kami muliakan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan.
pandang kemuliaan-Mu. Ku pandang kemuliaan-Mu, Dia Imam besar Maha Agung. Engkaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Ku mau sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku, maka memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Raja sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Engkau Tuhan ku tinggikan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Thank you Jesus. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Engkau sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Dia siapa? Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Kau Allah yang kami sembah dan kami tinggikan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan, melalui pujian dan penyembahan kami Bapa, hati-Mu boleh disenangkan Tuhan. Sebab dengan apa lagi akan kami balas Tuhan segala kebaikan-Mu, selain dengan memberikan hidup kami, selain memberikan pujian dan penyembahan kami.
Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami sebentar lagi Tuhan akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Setiap kami Tuhan yang mendengarkan kebenaran-Mu, kiranya Kau memberkati kami. Kiranya Tuhan setiap kami boleh mendengarkan kebenaran dengan segenap hati kami. Agar firman-Mu Tuhan boleh tertanam dalam kehidupan kami. Dan kami boleh melakukan kebenaran-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Bagi hamba-Mu yang akan membawakan kebenaran firman-Mu, Kau kiranya memberkatinya Tuhan. Pakai mulut bibirnya Tuhan untuk membawakan kebenaran firman-Mu, agar dia boleh semakin hari boleh semakin dipakai dengan lebih luar biasa lagi untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami juga akan memberikan persembahan. Kiranya Kau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi di dalam pekerjaan mereka Tuhan, dalam segala aktivitas yang mereka lakukan. Kiranya keluarganya, pekerjaannya Tuhan berkati. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami mau memberi dengan sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk duduk. Kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Yang bertugas saya persilakan. Bagi hambanya yang akan membawakan kebenaran firman Tuhan, saya persilakan. Berkorban bagiku, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu, Yesus Kristus, Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan. Beri tepuk tangan buat Allah kita. Para pelayan Tuhan boleh ambil tempat di tempat yang sudah disediakan. Saya mengucapkan salam sejahtera buat kita semua. Selamat kita bertemu dalam ibadah Paskah hari ini. Saya percaya ini anugerah Tuhan menghantar kita semua untuk diberkati di ibadah Paskah ini. Amin. Ya,
Hari yang mau diberkati, kita beri tepuk tangan dulu buat Tuhan yang meriah, si Tuhan. Baik, saudara siap diberkati Tuhan? Haleluya, saya ajak saudara membaca Alkitab. Kita membuka Filipi pasal 3 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Filipi pasal 3 ayat 10 dan ayatnya yang ke-11. Saya percaya Jumat Agung kemarin kita sudah diberkati Tuhan, amin. Jumat Agung diberkati, hari ini kita tambah diberkati Tuhan. Siap? Saya baca ayat ini, saudara bisa mengikuti dengan bersuara, dengan tidak bersuara dalam hati saja, tapi yang pasti saudara mengikutinya dengan hati, dengan iman. Gini bunyi firman Allah, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuannya dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. 11. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saya mau bicara tentang kuasa kebangkitan hari ini. Makanya saya hanya bicara di ayat 10 bagian B saja, yang bunyinya gini, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Yang ku kehendaki, yang ku ingin, yang ku mau. Apa yang Paulus mau? Mengenal Dia dan kuasa kebangkitan. Yang hebat di sini adalah kuasa kebangkitan. Karena kuasa itu ditulis dengan kata dunamis, yang arti kekuatan yang mengerjakan keajaiban. Haleluya, saya sudah pernah katakan ini. Itu sama dengan jika kamu kan punya kuasa jika Roh Kudus turun atas kita. Aku punya keyakinan terhadap firman karena firman adalah kekuatan. Kata kekuatan, kata kuasa, dan kuasa di sini sama. Jadi kekuatan yang hebat, yang supranatural, yang tidak dapat diukur dengan otak, dengan akal. Kok bisa jadi? Kenapa bisa jadi? Kenapa bisa jadi? Tapi kuasa Tuhan bisa mengerjakan itu semua. Dimulai dari mana gini? Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Baru mengenal apa? Kuasa kebangkitan. Banyak orang ingin mengalami kekuatan, kehebatan dari kuasa kebangkitan. Tapi mereka dangkal dalam pengenalan akan Dia. Haleluya. Orang berdoa, bergumul setiap waktu, Tuhan kalau bisa saya mengalami kuasa. Tapi itu harus imbang dengan kedalaman mengenal Tuhan. Jadi kalau engkau dangkal, engkau tidak kenal Tuhan secara dalam, maka kemampuan kuasa Allah yang hebat bekerja tidak maksimal. Haleluya. Jadi kalau mengenal Tuhan itu harus mengenal sekenal-kenalnya. Haleluya. Sekenal-kenalnya. Kata kenal di sini pakai kata ginosko, artinya mengenal seperti seorang suami istri. Nggak ada yang tertutup. Bukan mengenal tetangga kiri kanan, belum tentu. Tidak ada orang yang lebih hebat mengenal seseorang daripada suaminya sendiri atau istrinya sendiri. Saudara boleh punya teman baik, tapi teman akrab saudara belum tentu mengenal Anda lebih hebat dari suamimu atau istrimu mengenal Anda. Haleluya. Karena mereka hanya mengenal apa yang kamu pakai, gaya bicaramu, tapi suami atau istri mengenal sampai kode-kodenya. Haleluya. Kalau dia miring ke kiri gini apa maksudnya? Purimol. Orang lain kagak ngerti, saudara-saudara. Dulu saya kecil dipanggil apa? Bukan dipanggil nama. Wih, datang. Selama hanya nama saya disebut, saya tahu emak saya masih main-main dengan saya. Tapi kalau waduh saudara-saudara, biar saya lagi main gundu, biarin saya kalah, saya tetap lari. Kenapa? Karena itu sinyal terakhir. Kalau nggak datang dalam, hancur lebur berantakan saya, saudara. Tahu kan orang dulu kalau mukul anak,
Dia tutup mata mukain mukul tuh. Mana kena kepala kayak kena mata, kena gini saudara. Untung ibu-ibu sini dan bapak sudah bertobat semua yang mukul anak, lihat dulu mana ya. Gitu. Gitu. Saya kenal mana yang panggilan ancaman dan mana yang bukan. Itu ginosko. Paulus bilang, yang ku kehendaki aku pertama kenal Tuhan dulu. Sebelum aku mendalami kuasa yang hebat. Saudara tahu gak kenapa kehebatan dia mengenal Tuhan? Kalau engkau baca di ayat sebelumnya. Oke, ayat 7-8, gak apa-apa kita baca. Ayat 7-8 coba dibuka secepat-cepat gitu. Ya, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang ku anggap apa? Rugi karena siapa? Yang untung ku anggap rugi. Saudara. Ayat 8, coba lihat baik-baik ayat 8. Malahan segala sesuatu apapun itu ku anggap apa? Rugi. Kenapa? Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Saudara kalau mau mengenal Tuhan berarti harus ada korban-korban dari kita, saudara. Kalau saudara lebih sayang diri saudara, lebih engkau mengenal Tuhan, engkau belum bisa mendalami Tuhan sedalam apa yang Paulus bilang. Yang kuanggap untung, kuanggap rugi. Demi apa? Demi mengenal dia. Jadi saya kenal dia saja. Semua yang kuanggap untung, rugi. Terus boleh. Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Mengenal Tuhan itu lebih mulia dari yang kuanggap untung. Terserah engkau terjemahkan yang engkau anggap untung di hidup saudara apa. Wajah cantik kan untung, benar gak saudara? Wajah buruk tapi kalau punya pasangan cantik atau ganteng beruntung. Artinya Anda itu dapat karunia. Beruntung benar, haleluya. Yang rugi yang cantik dapat saudara gitu saudara. Apa yuk coba? Yang kau anggap untung, usahamu, karirmu, gelarmu, jabatanmu. Tapi ketika Paulus mengenal dia, kuanggap rugi. Aduh ini memang sabuk hitam ini saudara. Ya. Dalam dia saudara, bukan sabuk putih. Saudara. Terus boleh. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya. Bukan kalau engkau anggap untung ada kerjaan lu lepasin kerjaan, bukan. Tapi dia bukan nomor satu. Yang nomor satu ku mau mengenal dia, Tuhan lebih hebat. Terus itu dan menganggapnya ini yang paling hebat. Sampah. Supaya aku apa? Memperoleh Kristus. Luar biasa. Lalu ayat bahwa kita yang ku kehendaki, ku kenal dia dan mengenal kuasanya. Jadi urutannya kalau kita sudah dalam mengenal dia, ketika kita masuk dalam kuasa Tuhan, maka kuasa Tuhan itu maksimal bekerja dalam kita. Haleluya. Nah, kita tanya ayat pokok kita ayat 10. Kuasa apa? Di sini katakan kuasa kebangkitannya. Hari ini kita rayakan apa? Kebangkitannya. Saudara, mungkin ada beban berat di hidup saudara. Mungkin siang malam saudara nangis karena ada persoalan. Tapi engkau orang beruntung karena ada di gereja hari ini. Saudara mungkin hidup dalam ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Tapi sama bilang hari ini hari kemenangan bagi hidup saudara. Haleluya. Kenapa? Karena ini ada kuasa dalam kebangkitan. Kuasa kebangkitannya. Apa itu kuasa kebangkitan? Kenapa bukan kuasa kelahirannya? Kenapa bukan kuasa kematiannya? Kelahiran adalah titian awal di mana proyek Allah besar yaitu Kalvari dan kebangkitan dimulai. Kematiannya di kayu salib itu adalah sebuah proses di mana setan bertempik sorak, dia pikir anak Allah sudah mati. Tapi kapan iblis dikalahkan? Kapan iblis dilucuti? Saat dia bangkit dari kubur. Dia mengalahkan kuasa maut. Maut yang iblis mau orang-orang percaya atau setiap orang masuk di sana. Tapi Tuhan turun di sana mengalahkan kuasa maut. Supaya semua orang yang kemudian mati secara jasmani tidak mengalami maut yang selama-lamanya. Kuasa kebangkitan. Kita lihat kuasa kebangkitan. Kita membuka firman Allah, kita baca Efesus 1.
Jadi saudara kenal dia dalam dulu. Biar kemudian saudara tahu ini kuasanya hebat. Hebat kali itu ya, luar biasa sekali. Engkau harus kenal dia dulu. Kalau nggak kenal dia lebih dalam, kuasa yang hebat ini jadi cerita doang. Amin. Jadi cerita. Oke, sudah dapat? Filipi pasal 1 ayat 19 dan ayat 20. Perhatikan baik ayat ini. Periode Gereja Pentakosta Indonesia 2012 kalau tidak salah. Tema utama gereja GPDI se-Indonesia bahkan sampai di luar negeri, ini ayatnya. Betapa besar. Efesus 1:19 benar itu? Nah ini pernah jadi tema gereja besar kita. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Sampai waktu itu dibikin lagu bukan? Yang orang Pentakosta tahun itu juga tahu. Betapa hebat kuasanya bagi kita. Bagi kita yang percaya. Ya. Waktu itu kapan lagu itu diterbitkan? Ketika ini dijadikan tema gereja besar. Kami 100 tahun yang buka adalah presiden, sekalipun hanya lewat online. Dia buka saudara ulang tahun gereja kita. Nah mari kita lihat apa itu kuasa kebangkitan. Yang ayat 19 dulu nih, yang 19. Dan betapa hebat. Tahu itu hebat? Yang mengerjakan hebat itu namanya superhero saudara. Haleluya. Oke. Betapa luar biasa kuasa siapa ini? Kuasa Tuhan. Kuasanya bagi siapa? Bagi kita. Kita yang siapa? Yang apa? Yang percaya. Jadi kita harus percaya. Jadi orang percaya. Baru mengalami kehebatan kuasanya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya. Kuasanya yang mana? Kuasanya yang hebat. Tahan di situ. Kuasanya yang hebat. Masih koma ayat 20. Yang dikerjakannya. Di dalam kita ada kuasanya yang hebat. Begitu bukan? Betapa hebat kuasanya bagi kita. Kuasa yang hebat yang Tuhan taruh bagi kita. Ayat 20 bilang. Kuasa itu dikerjakannya di dalam Kristus. Allah mengerjakan kuasa yang dia tertaruh dalam kita. Itu kuasa itu pernah dia kerjakan di dalam Kristus. Saat mana? Saat gini. Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Kalau saudara belum terlalu jelas, saya jelaskan begini. Allah menaruh kuasa yang hebat atas kita. Nah, kuasa yang hebat itu Alkitab bilang, kuasa itu yang Tuhan kerjakan membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Haleluya. Jadi besarkan kuasanya, hebat kuasanya. Jadi kuasa itu ada dalam kita. Kuasa yang membangkitkan dia dari antara orang mati. Sampai di sini dulu. Ketika Yesus dibangkitkan dari antara orang mati. Itu suatu kejadian yang spektakuler. Yang belum pernah ada. Belum pernah ada. Makanya kita bilang. Dia adalah yang sulung dari semua apa? Kebangkitan. Saudara bilang, oh itu pernah. Engkong saya pernah mati. 5 jam bangkit lagi. Lalu kemudian setelah bangkit lagi dia mati beberapa kali lagi saudara. Beberapa waktu lagi. Tapi kebangkitan yang Tuhan maksudkan sebagai yang sulung. Dia bangkit dan tidak pernah mati lagi. Amin. Spektakuler. Hebat. Itu menjadi hebat karena kuasa yang bekerja membangunkan dia. Sehingga kebangkitannya menjadi hebat. Makanya waktu dia bangkit. Dia itu sedang mempertontonkan kepada dunia apa? Satu dengar. Satu. Dia memproklamasikan kepada dunia. Bahwa dia itu anak Allah. Haleluya. Karena kalau bukan anak Allah dia tidak bangkit. Amin. Dia itu anak Allah. Kedua apa yang ditontonkan kepada dunia?
Dia yang bangkit sebagai anak Allah adalah Dia yang maha kuasa. Amin saudara. Itu makna kebangkitannya. Apalagi maknanya. Waktu dia bangkit, dia bukan mentontonkan saja bahwa dia itu anak Allah. Dia itu adalah yang maha kuasa. Tapi ketika dia bangkit, dia itu mengalahkan segala kuasa. Nggak bilang amin. Mengalahkan segala kuasa karena dia maha kuasa. Kita ke ayat 20, mari kita lihat itu. Dan dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan apa? Mendudukan dia di sebelah kanannya di surga, masih koma. Mari kita baca selanjutnya. Siapa yang didudukan di sebelah kanan di surga? Dia yang dibangkitkan. Siapa yang dibangkitkan? Itu ayat 21. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah. Halo? Dia yang bangkit itu mempertontonkan kepada dunia. Bukan hanya sekedar anak Allah, bukan sekedar penekuasa. Tapi dia menaklukkan segala kuasa. Termasuk ini, kuasa pemerintah. Oh kalau begitu pemerintah mana ini om? Alkitab bilang musuh kita bukan darah dan daging. Tapi musuh kita adalah pemerintah. Terusin, pemerintah. Pemerintah. Jangan saudara bilang pemerintahan Jokowi saudara. Pemerintah di udara. Jadi ada kuasa di udara ini. Yang setiap saat mengganggu kekristenan. Yang mau kita terus berdosa dan hidup di dalam kebejatan. Nah waktu dia bangkit, dia mengalahkan pemerintahan kuasa kegelapan. Kerajaan setan. Haleluya. Terus dan penguasa. Dan iblisnya. Dan kekuasaan. Dan kerajaan apapun saudara-saudara. Yang menentang nama Yesus yang bangkit itu. Terus. Dan tiap nama yang dapat disebut. Saudara sebut siapa yang paling hebat di dunia ini? Mau sebut siapa selain Yesus? Dia kalahkan, dia lebih hebat. Anda mau bilang apa? Hitler. Siapa lagi saudara? Saya nggak sebut ada orang yang dianggap dewa, nggak usah saya sebut saudara. Tapi nama-nama itu takluk di dalam dia yang dibangkitkan. Yang sekarang duduk di sebelah kanan Bapa dan sedang menjadi pensyafaat buat kita. Hai dia gini, dia maha kuasa, dia lihat. Aduh siapa ini? Aduh kasihan, lagi ada pergumulan. Dia peduli buat kita. Dia maha kuasa. Terus bukan hanya di dunia ini saja. Dan juga di dunia yang akan datang. Aduh. Setelah dunia ini habis, dunia baru, tetap dia yang maha kuasa. Dahsyat. Jadi waktu dia bangkit, peristiwa itu adalah peristiwa spektakuler. Yang mempertontonkan keilahiannya dan kekuasaannya. Dunia mau bungkam? Pernah ada upaya-upaya, ada usaha-usaha. Apa itu? Batu itu dimeterai. Kerajaan Roma meterai batu itu. Imam-imam lapor. Hari ketiga katanya dia mau bangkit. Itu bohong. Meterai. Karena mungkin siasat saja. Jangan itu hanya dicuri mayatnya. Lalu bilang bangkit. Meterai. Supaya setiap orang yang merusak meterai ini. Dia bukan hanya berlawan dengan orang-orang Yahudi yang gak suka. Tapi berlawanan dengan orang Romawi. Coba. Segala macam kuasa. Semua yang ada pada waktu itu Yesus mati. Menutup batu ini. Jangan coba dilawan tuh meterai. Pernah lihat meterai itu? Yang ada tanda tangan semeterai. Ada burung apa di situ? Kakatua. Burung apa? Garuda. Udah berapa kali saya jelaskan ini. Kenapa burung Garuda? Karena burung Garuda itu lambang NKRI. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau engkau bikin perjanjian, engkau langkahi, engkau gagahi, engkau langgar. Engkau bukan cuma musuh yang engkau ajak bikin surat perjanjian. Tapi engkau melawan NKRI. Itu meterai.
Jadi ketika batu dimeterai, siapa yang berani coba membuka meterai ini? Lalu disuruh jaga lagi. Supaya sebelum mereka sampai ke meterai, disuruh jaga dengan pasukan khusus. Segala angkatan jaga itu. Bobol. Waktu bobol orang tutupi dengan apa? Bikin isu. Apa? Dia itu dicuri oleh murid-muridnya. Supaya ada banyak orang cerita, mereka pakai apa? Uang. Mereka bayar. Bilang dia dicuri ya. Dia nggak bangkit. Bilang dia dicuri. Anda lihat itu uang berlaku sampai sekarang. Dan hebatnya kalau Anda baca Alkitab. Berita tentang Yesus itu diambil oleh murid-muridnya. Masih dipercaya sampai hari ini, saudara. Anda lihat tuh kekuatan uang. Bilang ya, dia nggak bangkit, dia dicuri. Jahat nggak saudara? Memang uang akar kejahatan, bukan? Menutupi kebangkitan. Meterai, serdadu, uang, kebohongan. Tapi nggak bisa menutupi kebangkitan. Supaya apa? Ada kuasa yang kita terima dari kebangkitan, mempercayai Yesus bangkit di depan kita. Karena orang Saduki nggak percaya kebangkitan. Orang Saduki nggak percaya. Kalau nggak percaya kebangkitan, nggak ada iman semua kita. Haleluya. Jadi apa? Kita itu percaya kepada kebangkitan supaya kuasa yang hebat yang dikerjakan pada Yesus bangkit berlaku dalam kita. Haleluya. Di peristiwa Paskah saya suka cerita memberi pemahaman saudara tentang batu itu, saudara. Batu itu digulingkan. Benar enggak? Digulingkan kan? Makanya kalau saudara pergi ke Israel, saudara bisa masuk langsung ke dalam. Ya, percaya enggak? Makanya pergi saudara. Emang udah pergi? Belum. Ibu Yuli udah pergi. Pak Ansori nanti pergi sama saya. Pak Jo juga boleh. Yang mau daftar dah. Pak Waru boleh ya Pak. Kenapa tuh batu digolek? Kenapa disingkirkan? Kenapa? Kenapa? Bukankah dia ketika bangkit dia sudah Allah 100%? Pernah satu kali peristiwa ada murid-murid berkumpul di loteng, di kamar tertutup karena takut ditangkap, bukan? Tapi tiba-tiba Yesus datang di dalam, sudah di dalam. Dia hanya mau ketemu Thomas yang gak percaya. Halo, saya gak bicara Thomas. Mudah-mudahan di episode berikut, karena itu peristiwa kebangkitan. 40 hari kan dia di bumi, baru dia naik ke sorga. Jadi minggu-minggu ini, minggu-minggu dia menampakkan diri. Kalau ada yang request untuk bicara Thomas, nah nanti saya bilang. Dia itu masuk ke dalam. Pintu terkunci. Kenapa dia bisa masuk? Karena dia sudah memiliki tubuh ilahi. Kalau begitu kan dia waktu di dalam kubur, dia bisa jalan tembus tuh batu. Tembus tuh dinding, bisa bukan? Sangat bisa. Dia sudah adalah Allah 100%. Tapi kenapa Tuhan harus menyingkirkan batu itu? Karena dia mau kasih tahu sama dunia, kamu boleh lihat ke dalam. Tidak ada mayat di sana. Karena dia bukan di situ lagi, dia sudah di sebelah kanan Bapa di surga. Perempuan-perempuan yang cinta Yesus pernah datang di kubur itu ketika gempar. Yesus sudah hilang. Yesus hilang. Dia datang, mereka datang bertemu malaikat bercahaya. Anda tahu waktu ketakutan mereka kecemasan karena takutnya Yesus hilang. Sudah gak kenal ini malaikat siapa. Nggak kenal dia itu kalau malaikat itu bukan. Karena saking cemas. Dia bilang kamu mencari sesuatu yang gak ada di sini. Yang sudah bangkit. Baru mereka sadar, oh iya Tuhan pernah bilang dia bangkit dari ketiga. Amin. Saya kasih rangkuman sampai di sini. Hebat itu kuasa kebangkitan. Yang dikerjakan Bapa
memakai kuasa membangkitkan dia. Yang kuasa yang dipakai, dia bilang ada di dalam kita. Halo? Berarti begini, waktu kita percaya dia bangkit, kita pun sedang mengerjakan kuasa kebangkitan itu dalam kita. Kalau dia bangkit sebagai pribadi yang mengalahkan segala maut, segala kuasa, segalanya. Kita pun sebenarnya begitu. Halo? Kita pun sebenarnya begitu. Apa? Banyak yang kita bisa taklukkan di hidup kita ini. Orang boleh bilang kita rendah. Orang boleh bilang kita bukan orang hebat. Tapi engkau harus lihat, ketika engkau percaya pada kebangkitan, ada kuasa kebangkitan itu sendiri dalam kita. Haleluya. Itu kuasa waktu dia bangkit, dia mengalahkan setan. Waktu dia mati, waduh, setan tepik sorak mati. Tapi ketika dia bangkit, terbirit-birit. Kita percaya kebangkitan supaya kita ada kuasa yang besar. Pulang dari gereja ini, renungkan kebenaran ini. Tuhan, kalau begitu saya gak perlu takut apapun. Karena ada kuasa kebangkitan dalam hidup saya. Amin. Haleluya. Kita baca bagian lain. Apa yang dikerjakan dalam kuasa kebangkitan buat hidup kita yang percaya. Ayat 11 tadi, Filipi 3:11. Supaya akhirnya aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Haleluya. Jadi kita percaya kebangkitan supaya kita alami kebangkitan. Amin. Kita teguhkan itu dalam 1 Korintus 15 ayat 20 sampai ayat 23. Cepat ini. Lihat tentang kalau kita percaya kebangkitan, kita alami kebangkitan. Tapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Siapa dia? Yesus. Ayat 22. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan siapa? Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Haleluya. Berarti kita ada nomor urut. Saya nggak tahu, belum Tuhan kasih tahu urutan saya berapa, saudara ya. Kristus sebagai buah sulung. Soal itu mereka menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Luar biasa. Khotbah hari Jumat Agung kan? Kita pemilik, dia pemilik hidup kita. Sampai mati ternyata. Pada saat kedatangannya kita ada miliknya dia. 1 Korintus 15 ayat 17-18. Kuundur tadi ya, 17-18. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang yang mati dalam Kristus. Loh, mati dalam Kristus binasa? Ya, kalau Tuhan gak bangkit. Tapi kalau Tuhan bangkit, semua yang mati dalam Kristus tidak binasa. Dia yang bangkit, kita adalah orang yang menyusul karena dia yang sulung kita berikutnya. Bangkit, ngalamin kebangkitan. Di sini saya lihat, kalau Kristus nggak dibangkitkan, sia-sialah kepercayaan. Saya mau masuk pada bagian terakhir khotbah ini, saudara. Apa yang harus kita kerjakan sebagai orang percaya yang di dalam kita ada kuasa kebangkitan yang hebat itu? Begitu. Amin. Apa sih? Lalu ketika kita terima kuasa, oh ya, saya ada kuasa nih. Ada sesuatu yang Tuhan ingin kita kerjakan. Saya mengacu di ayat ini gini. Jika Kristus tidak dibangkitkan. Jadi kalau dia tidak dibangkitkan, maka apa katanya? Sia-sialah kepercayaanmu. Berarti kalau dia dibangkitkan, apa yang tidak sia-sia? Percaya kita. Haleluya. Oh, luar biasa. Iman kita, pengharapan kita tidak sia-sia. Kalau begitu, ketika kita rasa ada kuasa dalam kita, lahir dari kebangkitan Tuhan, maka kita jangan menyia-nyiakan kepercayaan itu. Percaya itu, iman itu. Waktu kita tahu kita ada kuasa karena lahir dari kebangkitan itu, saudara, jaga ini iman ini. Pelihara iman.
Saya ulangi, pelihara iman. Tuhan bilang, kalau aku datang, apa aku temukan iman di muka bumi ini? Amin. Jadi kita bukan karena kita tahu ada kuasa kebangkitan dalam kita, lalu kita enggak menjaga iman, menjaga kepercayaan kita. Haleluya. Mari kita masuk ke dalam tentang ada hal-hal yang perlu kita kerjakan sebagai orang-orang yang mengalami kuasa kebangkitan. Yang mengalami kebangkitan bersama-sama Kristus. Kita pindah pembacaan ke Kolose 3 ayat 1. Kolose 3 ayat 1. Haleluya. Sudah dapat Kolose 3 ayat 1. Ini kita baca pelan-pelan. Karena itu kalau itu atau jika itu bisa iya bisa tidak. Jika A maka B. Berarti kalau betul kamu dibangkitkan. Berarti hanya yang dibangkitkan karena ada yang enggak. Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Apa tugas kita sebagai orang yang telah diberikan kuasa kebangkitan? Yang kalau besok kita mati, kita kan bangkit bersama Kristus. Haleluya. Alkitab bilang, carilah apa? Gini. Carilah perkara yang di atas. Wow. Carilah perkara yang di atas. Kalau engkau nggak nyari perkara di atas, sedang diragukan ada kuasa kebangkitan dalam kita. Amin. Cari perkara di atas. Mau cari perkara di atas? Apa itu perkara di atas? Apa? Masa saudara mau cari saudara yang gak tahu apa tuh mau dicari? Hello? Oke, mari kita mulai pelan-pelan. Jangan dibikin ribet. Jangan teologi bikin ribet kita, jangan. Mari kita belajar. Ini konteks ayatnya gini. Kalau kita dibangkitkan bersama Kristus, cari perkara yang di atas. Tanya apa perkara di atas ini? Di atas, di mana Kristus ada? Di mana Kristus ada? Di mana? Di sorga. Duduk di sebelah kanan Allah. Jadi dia naik ke sorga. Tadi kan ayat yang sudah dibangkitkan, sekarang dia naik duduk di sebelah kanan Bapa. Di mana Kristus ada? Di sorga. Jadi kalau kita yang sudah bangkit, dibangkitkan bersama Kristus, cari perkara-perkara surga. Ulang, cari perkara apa? Ulang, cari perkara apa? Perkara di atas itu perkara surga. Haleluya. Saudara tahu enggak? Kenapa kita ditata Tuhan di bumi ini? Bukankah kalau Tuhan selamatkan, Timo selamat. Nggak usah ragu-ragu Timo, tidur-tidur aja Tim, nanti kamu masuk surga. Bisa. Tapi kenapa ketika Tuhan selamatkan saya, Tuhan bilang ibadah. Hei, kenapa ketika Tuhan sudah selamatkan kita, mengupahi kita kuasa kebangkitan kalau kita mati besok, Tuhan bilang memuji Tuhan. Muliakan Tuhan. Kenapa? Karena dia sedang melatih saya dan saudara di bumi ini dengan karakter surga. Supaya kita ketika masuk surga terbiasa untuk hidup di surga dengan karakter Allah. Itu Bapak Ibu. Hebatnya kuasa kebangkitan harus imbang dengan cara hidup kita di bumi ini. Jadi engkau sudah dengar hebatnya kebangkitan itu. Bisa menggolekkan batu. Tapi cara hidup kita tidak menunjukkan sikap dan sifat surga di hidup kita. Halo? Amin. Kalau engkau beribadah, engkau sedang melatih jadi orang-orang surga. Haleluya. Kalau engkau belajar menyembah Tuhan, di sana kerjaan kita apa? Nyangkul. Ngojek. Di surga apa kita punya kerjaan? Ayo. Menyembah. Lalu engkau bilang, aku masuk surga Tuhan karena aku tidak menyembah di bumi. Nonsen. Halo. Kehebatan kebangkitan Tuhan harus imbang dengan cara kita, saudara. Cari itu perkara di atas. Saudara terkeliling-keliling sorga, nggak ada satu malaikat nipu malaikat yang lain, nggak ada.
Makanya kita di sini diajar jujur. Karena jujur sifat surga. Ulang, karena jujur sifat surga. Jujur sifat surga. Di dunia Tuhan bilang jangan balas kejahatan dan kejahatan. Yang balas itu bagian saya. Lu jangan ketok kepala orang yang ngetok, nanti aku yang ketok. Lu ketok cuman kopek dikit. Kalau gue ketok kebelah dua. Biar gua. Karena di surga tidak ada ngetok-ngetok kepala orang. Hei. Ini inti khotbah sebenarnya. Ini sehubungan dengan kita mengalami kuasa kebangkitan. Kita hidup menurut sikap dan sifat surga di hidup kita. Surga jujur. Why? Apakah kita jujur? Jujur. Jujur dengan hidupmu, jujur dengan rumah tanggamu, jujur dengan uangmu, jujur dengan kepercayaan. Jujur gak? Karena di dunia kita dilatih sifat surga. Ada pertanyaan gini. Tapi saya mau kerjakan itu om. Berat bagi saya. Saya mau mengampuni berat. Karena sudah terlanjur berat dia buat sama saya. Ini. Mari kita kembali. Ayat firman Allah bilang. Dalam kita ada apa? Ada apa? Kuasa yang Tuhan Allah pakai membangkitkan dia. Masa kuasa itu membangkitkan orang mati. Gak bisa nolong kita untuk mengampuni orang. Amin. Jadi kalau kita tidak sanggup, kemampuan penyerahan kita belum total dengan Tuhan. Orang-orang yang gak bisa mengampuni karena penyerahannya belum total. Saya ulangi, orang-orang yang gak bisa mengampuni karena dia belum total dengan Allah. Haleluya. Minggu lalu mungkin saya bilang, kenapa orang bukan dia gak bisa, tapi dia gak mau, bener gak? Haleluya. Bukan dia gak bisa. Bukan, aduh saya gak bisa berhenti rokok. Bukan gak bisa, engkau gak mau. Saya gak bisa memberi. Bukan gak bisa, engkau gak mau. Saya belum bisa ngasih milik Tuhan. Bukan gak bisa, engkau gak mau. Karena engkau belum mendalam dengan kekuatan Allah yang maksimal mengerjakan. Karena setiap kelemahan kita taruh di kaki Tuhan. Tuhan supply kekuatan ilahi dalam kita. Kita melakukan yang benar. Menerbitkan sifat-sifat surga dalam kita. Wih, kita masuk surga. Tepuk tangan. Yang meriah saudara. Anda kesebelasan sudah menang, saudara tepuk tangan. Anda masuk surga, enggak tepuk tangan. Mudah-mudahan saudara paham firman Allah ini saudara. Haleluya. Haleluya. Saudara tahu saya habis melayani di Tawangmangu, bukan Tawangmangu saudara. Ya di situ saudara. Capek mau jam 11 saya saya ngebut saudara. Sampai situ saya tarik nafas. 5 menit lagi saya ngatur mic dan sebagainya saudara. Tapi lagu terakhir saya duduk sini. Yang mati dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Jumat kemarin saya bilang, saya nangis di situ gara-gara lagu ini. Saya udah bilang nyanyi hari ini. Saya datang pas lagu itu, saya capek. Gini. Tapi ketika ada nyanyi, lagu ini nyanyi. Oh, dia sudah bangkit dan menang. Dia korbankan nyawa. Saya cuma capek gak mau melayani. Saya cuma lelah. Kenapa? Tuhan malah korbankan nyawa. Ada harga yang perlu kita bayar. Haleluya. Ada harga yang perlu kita bayar. Mengenal dia, semua yang kau anggap untung, kukorbankan. Demi mengenal dia. Waktu mengenal dia, saya masuk dalam mendalami kuasanya. Kuasanya itu maksimal hidup saya. Saya mengenal dia. Contohnya dia bilang saya lakukan karena saya kenal. Dia loncat, saya loncat. Saya kenal dia kan, dia mau apa saya ikut. Saya kenal. Maka waktu saya kerjakan itu, Bapak Ibu dengar, kuasa itu bekerja dalam saya.
Saudara, ada banyak orang boleh bilang begini, tapi kan saya nggak terlalu setia juga, saya diberkati, saya kasih saya sehat-sehat. Dengar baik saudara, engkau bukan mencari apa yang kau dapat dari kerjamu, dari suara lelahmu, dari keringatmu. Engkau harus mencari rezeki di balik semua itu. Haleluya. Amin, saudara, haleluya. Gini, kalau engkau tiap bulan atau engkau ngojek setiap kali dapat 100.000, tapi ketika engkau nganter orang kasih 200.000, selebihnya itu rezeki saudara. Haleluya. Saudara, ada yang lebih yang Tuhan mau taruh di kita kalau kita serius dengan Tuhan. Amin. Jadi jangan tertipu seperti Paulus bilang, yang kuanggap hebat, mungkin kekayaan, kegantengan, uang, ketenaran. Hei, saya mau mengenal dia. Makanya semakin kita diberkati, semakin kaya, semakin terhormat, semakin punya jabatan, datang cari Tuhan. Kejar sifat-sifat sorga, maka saya dan saudara akan ketemu di dalam sorga. Mari pemain musik yang mau ketemu di sorga dengan saya, mari ke depan. Haleluya, beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang besar, Allah kita yang hebat. Hari ini saudara, di dalammu ada kuasa kebangkitan. Yang bukan hanya membangkitkan Yesus, tapi dia mengalahkan segala kuasa yang ada di dunia ini. Engkau harus menaklukkan itu, jangan engkau yang ditaklukkan. Saya mau nyanyi lagu Ku Tak Dapat Jalan Sendiri. Karena pada kenyataan ada banyak orang berat mengalahkan daging ini. Benar? Saya mau hidup dalam sifat-sifat ilahi, sifat-sifat surga Tuhan. Tapi berat. Ada kuasa dalam kita yang memampukan kita. Saudara mungkin sudah malas. Saya perhatikan ada orang-orang yang kalau tidak persoalan dia begitu kuat, tapi ketika ada masalah dia begitu juga mundur. Kalau engkau tahu engkau gak kuat, bawa hidup saudara. Aku tahu ada kuasa dalamku Tuhan, berikan saya kuat. Supaya saya boleh melihat kemenangan demi kemenangan. Kemenangan demi kemenangan. Yang tidak bisa jalan sendiri. Yang lemah. Yang punya persoalan, yang sudah mulai menyerah. Di dalammu ada kuasa, bawa hidupmu. Engkau sedang menggumulkan seseorang mungkin di hatimu. Engkau sedang menggumulkan usaha pekerjaan, menggumulkan sesuatu. Tentang kebaikan hidupmu, engkau sudah mulai menyerah. Dengar. Kembali semangat, ada kuasa Allah dalam hidupmu. Haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri. Mari kita berdiri Bapak Ibu. Buka hatimu Tuhan. Tolong padaku. Biarlah sinarmu sinar kekuatan kuasanya terangi hidup kami Tuhan. Supaya kami bisa bertahan dalam sifat-sifat surga. Dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah aku Tuhan. Sinarilah kami dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Sinarmu menerangi. Buka hatimu, biarkan sinar cahaya kekuatan kuasa Tuhan masuk ke hati saudara. Yang mau dibantu doa, boleh angkat tangan di tempat duduk. Yang merasa khusus, engkau boleh datang ke depan. Atau yang mau mengembalikan milik Tuhan yang mau didoakan boleh datang ke depan. Sebelum ibadah ini diakhiri, ambil kesempatan ini. Katakan aku perlu kekuatan Tuhan. Melangkahlah dengan iman. Lihatlah bahwa engkau butuh ini.
ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah aku di hadapan hamba-Mu Tuhan. Menuntut orang-orang yang datang memerlukan Engkau. Biar Engkau pakai tangan hamba-Mu menjadi berkat bagi mereka yang datang. Dengan iman di dalam nama Yesus Tuhan. Ada keperkasaan Allah di hidupmu. Jadilah anak muda. Engkau pasrahkan hidupmu dalam kendalinya. Maka rancangan hebat Allah ini jadi bagian hidupmu dalam nama Yesus. Terimalah kuasa Tuhan yang mengerjakan kedahsyatan di hidupmu. Kau jadi orang-orang yang luar biasa. Dikendalikan kuasa firman di setiap waktu hidup. Hari esok musuh ada. Dan apa yang kau pikir gak mampu dimampukan Tuhan. Terima janji dalam nama Yesus. Haleluya. Anugerah Tuhan besar. Komitmenmu hari ini. Tuhan tahu engkau mau lebih baik dari sekarang. Supaya maksimal kuasa Tuhan atasmu. Maka dari itu, apa yang kamu kerjakan, engkau akan dapat bagiannya. Penjagaan, pengawalan, kekuatan, kuasa, anugerah, keberkatan. Dalam nama Yesus. Jadi bagian. Jadilah ibu yang hebat, luar biasa. Kekuatan kuasanya ada padamu. Apa yang kau komitmen terbaik, engkau akan alami di hidupmu. Apa yang kau doakan, Tuhan akan sempurnakan semua yang kau gumulkan. Terima janji ini dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan berlaku bagimu. Ada kuasa besar di hidupmu. Dan menyertai membawa engkau mengalami kemuliaan dan kekuatan dari Tuhan. Kuasa yang tak terbatas mengerjakan kepadamu hal indah dan baik. Rumah tangga keluargamu, apa yang kerjakan dalam nama Yesus. Ada terjadi bagi hidupmu. Jadilah keluarga hebat. Apa yang kerjakan bagi Allah, segala kemuliaan hanya bagimu. Bagi Allah yang hebat ini akan mengerjakan kepadamu kekuatan besar. Tetap setia apa yang kau tunjukkan hari-hari ini. Menunjukkan hati Tuhan dan Tuhan membuat jalan yang besar yang kau yang rencanakan. Allah akan membuat engkau melihat kemenangan demi kemenangan dan berkata di dalam nama Yesus kami berkati engkau. Haleluya. Jesus Tuhan. Sebab ku tak dapat jalan sendiri. Biarlah sinarmu, oh, biarlah sinarmu menerangi ku. Sebab ku tak dapat jalan sendiri. Sebab ku tak dapat jalan sendiri. Sebab ku tak dapat jalan sendiri. Beri pujianmu bagi Allah yang hebat. Muliakan Dia, warga surga yang dilatih Tuhan di muka bumi ini. Berkat Tuhan mengalir atas kita yang memiliki hati dan telinga mendengar kebenaran Tuhan ini. Percayalah engkau tidak pulang kosong, tapi menuai berkat dari ibadah yang hebat dan luar biasa hari ini. Pulang bawa kuasa kebangkitan ini. Kuasa ini mengalahkan setan dan segala jenis kuasa yang lain. Engkau harus maksimal mengenal Tuhan lebih dalam supaya ini kuasa maksimal bekerja bagi hidup saudara. Tuhan Yesus, terima kasih buat pengorbananmu yang hebat buat kami. Engkau mati bagi kami yang tak berharga supaya jadi berharga. Bahkan Engkau menunjukkan kebangkitanmu supaya Engkau melengkapi kami dengan kuasa kebangkitan Allah, supaya berjalan di dunia ini dengan kemenangan dan kemenangan. Terima kasih Bapa, ibadah Engkau sudah tahu dari awal sampai akhir. Ibadah pertama dan kedua ini, hamba firman Tuhan yang melayani di ibadah pertama dan hari ini juga sama ngeberkati. Tuhan, jemaat Tuhan yang tidak ibadah, jemaat Tuhan yang tidak sadar tentang Paskah
dan Jumat Agung ini Tuhan. Mereka menggantikan dengan kesibukan dan mentolerir kelelahan. Padahal disinilah saatnya kami memberi yang terbaik buat Tuhan. Kumpulkan mereka besok hari Tuhan. Menikmati berkat-berkat Tuhan yang lebih. Hamba tahu masih ada jemaat Tuhan yang masih ragu, masih cemas, masih takut. Tapi juga Tuhan tolong mereka. Kuatkan hati mereka. Sampai di saat mana kuasa firman-Mu terus bekerja. Kami juga terus berdoa mencintai, mengasihi mereka Tuhan. Karena kami rindu sebagai saudara dalam Tuhan, kami akan bergandengan tangan maju dalam Tuhan. Itu sebabnya selesaikan pandemik ini Tuhan. Supaya kami terus kembali maju dalam Tuhan, bergandengan tangan satu dengan yang lain. Tapi kalau ada yang gak datang karena sakit, dalam nama Yesus sembuhkan. Dalam nama Yesus pulihkan, kuatkan Tuhan. Yang bimbang Kau tetapkan supaya kami sama-sama memuliakan akan Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Berkati pelayan-pelayan altar ini, pemain musik, singer, WL Tuhan, tamborin Tuhan dan cheers Tuhan berkati. Pelayan persembahan dan penerima tamu sama Tuhan berkati. Apa yang kami kerjakan sekecil apapun di pelayanan ini, kami juga diberkati. Mungkin kami cuma duduk, tapi kami bertepuk tangan dengan hati kami. Kami tahu kami sedang melayani Engkau. Kami duduk, kami menyanyi, kami sedang melayani Tuhan. Buat berhasil sepanjang minggu berjalan ini, yang kami kerjakan, usaha pekerjaan pencarian, campur tangan. Mungkin ada jemaat-jemaat yang keluarganya sedang dalam persoalan masalah. Dalam nama Yesus campur tangan dan bereskan Tuhan. Bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Tuhan memberkati kita. Kami akhiri ibadah kami. Ibadah kedua ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan menyerahkan langkah pulang jemaat Tuhan dari tempat ini ke rumah mereka masing-masing. Dengan segala selamat yang daripada Allah. Dan akhirnya jemaat Tuhan, angkat tanganmu dan hatimu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat anugerah, damai sejahtera, sukacita, kasih sayang, penghiburan dan kekuatan yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yaitu dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang terus menyertai kita yang tetap setia. Dari sekarang, besok dan sampai hari Maranatha Tuhan kembali. Mengucap syukur kami sudah berdoa akhir ibadah ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selamanya, bagi Dia selamanya, bagi Dia selama-lamanya. Amin. Beri pujian buat Allah kita. Shalom, salam sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita.